Halo anak-anakku kelas 2, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam kelas pendidikan agama. Nah, kita akan mulai mempelajari bab baru. Tapi sebelum itu, kita sikap berdoa dulu. Kita kunci tangan. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita siap untuk berdoa. Kita akan berdoa lagu Our Father yang baru, yang kedua. Sambil mengikuti doa, kita sikap doa yang baik. Kita tutup mata di hadapan Tuhan, tunduk kepala, dan siapkan hati. Diam, hadirkan Tuhan sebagai Bapa yang baik yang mau kita sapa hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Baik, lagu Our Father yang kedua ya, kamu sudah sering dengar-dengar, bahkan bersama Mem mungkin kamu sudah nyanyi lagu itu. Tadi sudah jadi doa kita yang bagus ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Kali lalu kita sudah mulai dengan pengenalan tentang diri kita sendiri, tentang bermain bersama teman, tentang model-model orang-orang ya, tentang ya bagaimana kita berteman dan membangun relasi ya, pertemanan itu dengan orang lain. Nah, sekarang pelajaran apa yang akan kita lihat hari ini? Kita akan melihat pentingnya kerjasama dengan teman. Kalau lalu kita melihat bermain bersama teman, sekarang bukan cuma bermain-bermain ya, kerjasama itu penting. Sebelum lebih lanjut membahas sedikit tentang bagaimana harusnya kita kerjasama, mari kita lihat video ini. Ini video kerjasama yang bagus yang kita belajar dari hewan-hewan ya. Mari kita lihat. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat on our hands.
There. Here we go. Bagus ya video itu. Bagaimana diceritakan hewan-hewan yang kerjasama menghadapi tantangan. Kalau kerjasama begitu, satu orang dengan orang lain, masalah itu atau pergumulannya, kalau orang dapat persoalan, dapat masalah yang hebat, kalau kerjasama banyak orang, dia bisa sukses melewati masalah itu. Mari kita lihat apa kata dari kitab suci. Kitab suci bilang apa untuk kita mau bekerja sama. Semua ambil kitab suci. Mari kita buka surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani bab 10. Surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat ya, ternyata di kitab suci itu sudah tahu kan, masih ada yang malas-malas pergi gereja, malas-malas pergi ibadat, malas-malas pergi bersekutu dengan orang-orang yang lain, dengan umat-umat Allah yang lain. Padahal kita mesti pergi bersekutu. Kalau mau ibadah, pergi ibadah. Rajin-rajin bertemu dengan persekutuan umat. Supaya bisa apa? Bisa kerjasama. Pertama bisa saling mengenal dulu. Minggu lalu ya, bermain, baku kenal semua. Mesti baku tahu. Baru kemudian dia bisa saling kerjasama. Karena sudah saling mengenal, maka ada sayang, ada kasih. Dan dari situ orang-orang bisa kerjasama. Untuk itu, jangan lupa kerjasama yang bagus ya. Mulai dari rumah sendiri. Karena persekutuan yang paling kecil tidak jauh-jauh. Di rumah. Jangan menyo-menyoakan itu orang tua ya. Papa mama panggil, nak sini. Oh, tinggalkan dulu itu permainan. Pergi kepada papa mama dan dengarkan nasihat mereka. Dengarkan permintaan tolong mereka. Begitu juga dengan kakak, dengan adik. Baku-baku sayang, kerjasama bagus-bagus di dalam rumah. Sebab apa? Ada di kitab suci. Ada di kitab suci, berarti itu adalah firman Tuhan yang harus dicintai dan dilaksanakan. Itulah sabda yang menguatkan kita hari ini. Paulus dan Barnabas bekerja sama. Dulu Paulus dia adalah orang jahat, tapi sekarang Paulus itu orang baik. Barnabas orang baik juga dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
mereka tinggal bersama murid-murid lainnya di kota Antiokhia. Mereka pertama disebut Kristen. Ketika mereka berdoa, Tuhan bicara dan beri tugas kepada Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos. Yohanes juga bantu. Sergius adalah gubernur di Pulau Pafos. Tapi di situ ada tukang sihir nama Elimas. Dia tidak suka Paulus dan Barnabas. Dia bicara kepada Sergius bahwa Yesus bukan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Lalu Paulus bilang pada tukang sihir itu bahwa dia akan jadi buta. Langsung sudah itu, butalah tukang sihir itu. Lihat kejadian itu, gubernur menjadi takjub oleh ajaran Tuhan ya. Akhirnya gubernur Sergius menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu mereka bilang, kami adalah kawan sekerja Allah. Video yang bagus ya, yang menceritakan bagaimana Paulus dan Barnabas menjadi kawan sekerja Allah. Kawan yang bersama Allah bekerja sama supaya selamat orang-orang yang ada di mana-mana. Tadi dicerita di Pulau Pafos. Nah begitu anak-anak, ada PR. PR kita adalah kamu menulis Our Father ya. Tadi Our Father lagu di depan, kamu tulis di bukumu Our Father ya. Tulis di bukumu Our Father. Itu yang pertama. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, dan seterusnya. Itu video lagunya ada di depan. Boleh diputar-putar sambil dipause, lalu ditulis dengan indah huruf tegak bersambung. Our Father. Itu tulisan yang pertama. Lalu sesudah itu kita menyalin di dalam buku, sesudah Our Father, tulis ayat emas pelajaran hari ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Itulah ayat emas kita pada hari ini. Tulis dengan huruf tegak bersambung Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Bagaimana bunyinya tadi kita sudah baca bersama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah PR. Jangan lupa kerjasama bagus mulai dari dalam rumah. Kerjasama dengan mama papa, cintai mereka, dengan kakak atau dengan adik, baru dengan teman-teman sepermainanmu. Kalau kerjasama itu kamu bangun bagus, berarti cinta Allah tumbuh di dalam persekutuanmu itu. Selamat belajar, selamat buat tugas, dan semoga Tuhan memberkati kamu sekalian.